Ya, selamat apa ini? Siang? Siang ya. Pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang, saudara-saudara. Saya sampaikan juga salam dari tempat saya melayani dari STT Amanat Agung kepada saudara-saudara di tempat ini. Bersyukur untuk kesempatan yang diberikan buat saya pada saat ini boleh berbagi bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Saudara, hari ini firman Tuhan akan eh, memakai satu tema yang sebetulnya berasal dari ayat firman Tuhan itu sendiri, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan untuk itu, mari kita bersama melihat kembali akan firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-6. Kali ini ayat yang ke-21, kemudian perikopnya yaitu 25 sampai 34. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21 kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-25 sampai dengan 34. Saya akan membacakannya berdasarkan terjemahan baru versi yang kedua. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir tentang hidupmu mengenai apa yang akan hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapamu yang di sorga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang dan bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak meminta, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar sabdanya, yang memelihara dan dapat melakukan dalam kehidupan kita. Saudara, ada seorang perempuan muda yang baru saja menikah, datang kepada pendetanya dan mengeluh, Pak Pendeta, suami saya itu bohong sama saya. Wah, pendetanya lihat dia, lalu suaminya dipanggil, lalu ditanya, apa? Kenapa kamu katakan suamimu itu bohong? Begini Pak Pendeta, saya menikah dengan dia, ternyata dia itu nggak punya harta apapun. Nah, terus kemudian suaminya bilang, loh aku nggak bohong sama kamu. Bukankah aku berkata kepadamu, engkaulah hartaku yang berharga satu-satunya. Ya, jadinya hanya punya dia, begitu ya, nggak punya yang lain. Saudara, itu kisah tentunya bukan yang pasti ada ya. Setiap orang pasti punya harta. Ya. Nah, masalahnya tinggal bagaimana kita di tengah kehidupan ini berkaitan dengan apa yang sebetulnya menjadi bagian dari kehidupan. Menarik karena ayat 21 dari Matius pasal yang ke-6 itu memberikan satu statement
yang menunjukkan apa yang sebetulnya sering terjadi pada manusia atau menjadi bagian dari pola pikir manusia. Ayat yang ke-21 tadi yang kita baca berkata begini, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bisa hafalkan sama-sama? Pintar-pintar semua ya di sini ya. Jadi kita sama-sama hafalkan. Yuk Matius 6 ayat 21 ini ya. 1, 2, 3. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Seringkali ini menjadi satu hal yang menjadi batu sandungan dalam kehidupan. Ya, coba saja kalau kita punya sesuatu, ya ada orang yang mengatakan begini, ketika ada seorang naik mobil, ya begitu berhenti, wah si suami keluar cepet-cepet bukain pintunya, begitu. Orang bilang, wah ini pasti pasangan baru, itu ya. Tapi yang lain berkata, enggak, itu pasangan lama. Yang baru itu mobilnya, itu ya. Jadi kenapa dibukain? Takut kalau istrinya nutupnya kekencengan, jadi dia cepet-cepet bukain gitu ya. Nah, saudara, di mana hatamu berada, di situ hatimu berada. Coba tengok kanan kiri suamimu atau yang saat ini bawa pasangan, ya. Tengok pasanganmu, anakmu, kalau bawa anak begitu, kira-kira dia jadi hartamu bukan? Dulu ada keluarga Cemara. Pernah tahu keluarga Cemara? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Wih, indah sekali ya. Tapi benar enggak itu harta kita? Seringkali tidak demikian. Yang ada seringkali kita ini memang betul harta kita itu akan menjadi sesuatu yang memasung kita, yang membuat kita berada. Di situ juga hati kita. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi. Matius pasal yang ke-6 ini ingin berbicara banyak hal. Tapi sebetulnya Matius pasal yang ke-6 ini merupakan bagian yang sebenarnya tidak lepas dari apa yang menjadi bagian keseluruhan dari pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7. Yang seringkali disebut sebagai khotbah di bukit. Memang itu merupakan satu bagian yang diberikan oleh Matius secara khusus. Oleh karena Matius dengan satu pemikiran dari orang-orang Yahudi ingin menunjukkan kepada apa yang paling penting. Saudara, bagi orang Yahudi, kerajaan Allah itu menjadi satu tema ataupun satu hal yang penting bagi mereka. Karena mereka merasa bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Sehingga mereka berpikir ataupun ketika ngomong soal kerajaan Allah itu menjadi sesuatu yang penting bagi mereka. Nah, Matius pasal yang ke-5 itu menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus dengan otoritasnya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang yang memiliki kuasa. Sehingga dikatakan dalam pasal ke-5 itu, dikatakan Yesus duduk untuk mulai mengajar. Ya, itu merupakan kebiasaan dan itu merupakan cara yang dipahami oleh orang Israel pada saat itu. Ketika seorang yang memiliki otoritas seperti para ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mengajar, mereka akan mengajar sambil duduk. Itu sebabnya kata duduk itu penting sekali di situ. Dan Matius 5 sampai dengan 7 itu diakhiri dengan apa yang dikatakan menjadi kesan dari orang-orang yang mendengar. Bahwa mereka mengatakan, wow ini pengajaran luar biasa karena ia mengajar tidak seperti pengajar yang lain, penuh dengan kuasa. Nah saudara, dalam kaitan itulah Tuhan Yesus dinyatakan oleh Matius sebagai yang betul-betul sebagaimana yang sudah dijanjikan. Yang memiliki kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Di dalam itulah, maka ketika Tuhan Yesus menyatakan dalam Matius 5-7 itu, ingin menunjukkan bagaimana seseorang yang berada sebagai anak-anak Tuhan itu hidup di dalam kerajaan Allah. Sehingga kalau kita melihat Matius 5 sampai dengan Matius ke-7, ada banyak hal yang ada di dalamnya. Baik mengenai siapa dan keberadaan orang yang bagaimana. Sebagaimana yang dikatakan dalam 8 sabda bahagia ya. Berbahagialah orang yang, itu menunjukkan keberadaannya. Lalu kemudian ditunjukkan dengan bagaimana mereka bersikap, bertindak di dalam kehidupan. Apa bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah?
Apa bedanya mereka sebagai orang-orang yang hadir, yang hidup di dalam kerajaan Allah? Nah, di tempat ini ketika berkata dalam pasal yang ke-6 ini, khususnya apa yang akan kita bicarakan dari pasal ayat yang ke-25 sampai dengan 34, ini juga ingin menunjukkan tentang segala sesuatu yang realita kehidupan. Yaitu apa? Banyak orang dalam kehidupan itu, oleh karena kita bisa berpikir, oleh karena kita mempunyai kemampuan untuk memikirkan apa yang di depan, maka yang sering kali terjadi, orang kemudian merasa khawatir. Sehingga kalau kita melihat di dalam ayat 25 sampai dengan 34, kata yang sering kali muncul adalah kata khawatir atau kekhawatiran, gitu ya. Tapi hari ini saya tidak akan membahas tentang kekhawatiran itu, karena saya sudah diberi tahu oleh Pak Martin bahwa itu sudah pernah dibahas. Jadi kalau sudah lupa, tanya Pak Martin. Semoga belum lupa, begitu ya. Nah, saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa apa yang ada di dalam ketika kita berkata soal dalam Matius pasal yang ke-6 ini, atau yang bersama-sama dari 5 ke 7, ketika berada dalam kerajaan Allah itu, maka kita secara spesifik lebih harus melihat bahwa kerajaan Allah tidak pernah bisa dilepaskan dengan siapa yang jadi raja. Atau the kingdom cannot be separated from the kingship. Ya, kerajaan Allah adalah kerajaan yang di dalamnya ada Allah sebagai raja. Nah, inilah yang juga perlu untuk menjadi satu pola berpikir kita ketika kita berkata soal kerajaan Allah. Maka bukan hanya apa yang ada, apa yang diberikan di sana, tetapi siapa yang ada di dalamnya. Itu yang lebih penting. Ya. Dan itulah yang membuat kita pada hari ini mau belajar bersama-sama ketika Tuhan Yesus menyatakan tentang apa yang menjadi kata yang hari ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, ketika berkata demikian, maka kita harus mulai berpikir, carilah dahulu kerajaan Allah, itu tidak pernah bisa dilepaskan dari siapa yang jadi raja. Dan siapa yang jadi raja tidak bisa dilepaskan dengan bagaimana sang raja itu bertindak. Ya. Nah, untuk membuat kita lebih mudah untuk memikirkannya, saya pakai satu kali kata ini. Mari kita ingat prihatin. Ini bukan keprihatinan kita oleh karena situasi dunia hari ini sulit, tapi prihatin ini adalah singkatan untuk kita memahami apa yang kita mau pelajari melalui Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34 ini. Saudara, prinya itu mengingatkan ketika Tuhan Yesus mengatakan tentang segala sesuatu, janganlah kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Lalu dia katakan, bukankah hidupmu itu lebih berharga? Saudara, di sini ingin menunjukkan kepada satu hal. Tuhan Yesus ingin mengajak kita memikirkan ulang apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan. Atau apa yang menjadi paling utama. Maka pada waktu itu, Tuhan ingin menanyakan ataupun ingin mengajak orang-orang untuk berpikir, sebetulnya apa yang hari ini kita pikirkan menjadi yang paling utama? Hidup atau harta? Ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan jangan kumpulkan harta di dunia yang mana pencuri akan bisa mencurinya, ngengat akan bisa memakannya. Tapi kumpulkanlah harta di surga. Ya. Saudara, bukan berarti pada saat ini Tuhan mengatakan kalau gitu nggak perlu harta di dunia. Bukan itu. Tetapi kita sedang berbicara soal prioritas, mana yang lebih utama. Kenapa? Karena hal ini ada kaitannya dengan ayat 21 tadi. Yang lebih utama itu akan menjadi sesuatu yang akan mengekang kita atau yang membuat kita selalu ada di sana. Ya. Kalau anak-anak muda yang lagi berpacaran, ya, maka mereka akan berkata, waktu aku makan, aku ingat kamu, gitu kan? Ya, waktu aku pergi ke suatu tempat, aku ingat kamu. Wah, itu ingatannya di situ terus. Hanya saja jangan sampai waktu aku masuk toilet,
aku ingat kamu, silakan gitu ya. Nah, saudara, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yang kita pikirkan itu dalam tanda kutip itu akan menjadi sesuatu yang paling penting yang kita prioritaskan. Dan pada saat itu menjadi prioritas, maka baik kita sadari atau tidak, akui atau tidak, di situ hati kita akan ada di situ juga. Maka kekhawatiran itu bisa masuk ketika prioritas atau apa yang menjadi harta kita itu atau yang menjadi utama itu tidak tepat. Ketika kita salah menaruh prioritas, maka di situ akan menjadi bermasalah. Nah, disitulah Tuhan mengingatkan, bukankah hidup itu lebih berharga dari pakaian, dari makanan, dan tubuh itu lebih berharga dari pakaian. Ketika orang memikirkan makanan, Tuhan ingin mengatakan, kamu makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Ketika kita bekerja, perlu uang? Perlu. Tetapi masalahnya adalah kita perlu uang untuk hidup atau kita hidup untuk uang. Itu masalah. Ya, waktu saya jadi guru sekolah minggu, paling seneng kalau disuruh anak-anak itu paling seneng kalau disuruh nyanyi apa yang dicari orang. Wah, kalau saya nyanyi gitu, anak-anak semangat. Saya katakan, oke, sekarang saya akan nyanyikan ya, apa yang dicari orang, kamu yang jawab ya. Wah, mereka apa yang dicari orang, mereka langsung jawabnya keras-keras. Uang, begitu ya. Seneng banget. Memang, saudara, di dalam dunia ini uang memang berbicara, begitu ya. Maka di dalam dunia ini, di Indonesia, ada kata yang kadangkala menjadi guyonannya UUD. Tahu UUD? Ya, bukan undang-undang dasar. Ujung-ujungnya duit, begitu ya. Lalu KUHP, tahu? Bukan kitab undang-undang hukum pidana, tapi kasih uang habis perkara, gitu ya. Jadi uang dan uang, maka orang berpikir apapun sekarang harus jadi uang. Time is money. Bahkan sekarang sudah mengatakan uang bukan lagi menjadi alat pembayaran, uang itu juga menjadi komoditi untuk diperdagangkan, gitu ya. Maka ada falas, begitu ya. Nah, secara uang seakan-akan begitu kuat sehingga orang tanpa sadar menaruh perhatiannya kepada uang seberapa banyak yang bisa saya dapat. Ya. Maka seringkali orang kemudian dikatakan, wah orang ini materialistis. Karena apa? Pengen punya uang yang sebanyak-banyaknya. Punya uang salah enggak? Enggak salah. Tetapi kalau itu jadi prioritas, itu jadi masalah. Nah, saudara, ini yang sebetulnya Tuhan ingin katakan. Sebetulnya apa arti hidupmu? Apakah sebetulnya hidupmu itu menjadi seperti apa? Maka Tuhan ingin mengingatkan kembali, cari dahulu kerajaan Allah. Ketika kita berkata cari dahulu kerajaan Allah, maka kita harus mulai berpikir apa yang sebetulnya Tuhan berikan di dalam kehidupan ini untuk menjadi nilai yang utama. Ngapain kita hidup? Ya. Untuk apa hari ini Tuhan mengizinkan kita hidup? Saudara, saya seringkali bersama-sama dengan para mahasiswa. Saya katakan kalau ditanya apa kabar? Ya, kalau zaman saya SMP belajar bahasa Inggris, how are you? Jawabannya fine, thank you, and how are you? Itu jawaban normatifnya bahasa Inggris zaman itu, gitu ya. Apa kabar? Baik, dan bagaimana denganmu? Gitu ya. Nah, anak Tuhan saat ini sudah lebih maju. Apa kabar? Luar biasa, gitu kan ya. Jadi seringkali itu jadi kabar. Tapi saya katakan itu kurang, masih salah. Saya bilang, ya. Karena apa? Kalau saya katakan, apa kabar? Harusnya jawabnya apa? Masih hidup. Itu harusnya jawabnya. Ya. Bukan, ya masih hidup. Itu salah juga, begitu ya. Apa kabar? Masih hidup. Karena apa? Karena hanya orang yang hidup yang masih punya pengharapan. Karena hanya orang yang hidup yang masih punya kesempatan. Karena hanya orang yang hidup yang masih bisa untuk menjadi seorang yang memiliki arti di tengah kehidupan. Saudara, ketika kita hidup hari ini, kenapa Tuhan memberi kita hari ini hidup? Apakah hanya untuk menikmati Tuhan? Luar biasa, Tuhan begitu baik buat saya, haleluya, betul.
Tapi apakah hari ini Allah mengizinkan dan memberi engkau hidup supaya engkau hanya menikmati berkat-berkat dan merasa sukacita? Petrus mengatakan, engkau diberkati supaya engkau menjadi berkat. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan berkata kepada mereka, penuhi bumi, taklukkanlah itu. Dan bahkan kemudian pasal kedua mengatakan Allah menempatkan manusia itu di taman itu untuk mengusahakan. Dengan kata lain, saudara, Allah mencipta manusia bukan hanya untuk tinggal diam dan menikmati berkat Tuhan. Betul, itu perlu. Tetapi lebih dari itu, untuk bekerja, untuk berkarya, untuk menjadi utusan Tuhan. Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Jadi kami ini seakan sebagai utusan Allah, ambassador. Kami adalah utusan-utusan Allah, seakan-akan Allah berkata melalui kami, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Saudara, Paulus tahu dengan jelas kenapa dia masih diberi hidup. Walaupun dia sudah pernah bertemu dengan Tuhan di dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Pada waktu itu dia melihat mata, boleh katakan sinar yang dikatakan oleh Paulus dalam Kisah Rasul 26. Melihat cahaya yang lebih terang dari matahari. Sampai dia tidak lagi bisa melihat apa-apa. Dan pada waktu itu dia mendengar suara. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan kemudian ketika dia berkata, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Tapi sekarang pergi, aku akan menjadikan kamu sebagai utusanku. Saudara, itulah yang membuat dia berjuang dalam kehidupannya. Dia tahu dia hidup. Dia tahu ada banyak berkat Tuhan, tetapi dia tahu untuk apa dia hidup. Nah, saudara, itu yang menjadi prioritasnya sehingga dia katakan tidak sedetik pun dia berhenti. Dia katakan oleh karena kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Betul. Tapi dia katakan tetapi kasih karunia yang diberikan kepadaku itu tidak sia-sia. Karena aku bekerja lebih keras. Oleh karena kasih karunia itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, permasalahannya bukan berapa banyak yang bisa kita dapat. Tapi permasalahan yang prioritas yang Tuhan mau adalah, tahukah engkau kenapa hari ini Tuhan masih memberi kita hidup? Karena Tuhan masih punya rencana. Karena Tuhan masih punya sesuatu untuk kita kerjakan. Dan Tuhan masih mau untuk saudara dan saya melakukan sesuatu. Mungkin itu dalam kehidupan rumah tangga kita. Dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak kita. Mungkin itu dalam pekerjaan kita, dalam tempat kerja kita, di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu di tengah-tengah komunitas kita, di tengah gereja Tuhan, di tempat di mana Tuhan menempatkan saudara dan saya. Tapi Tuhan masih punya maksud dengan kita berada. Seringkali ketika saya pergi ke ICU dan mendoakan, saya katakan, selama Tuhan masih memberi kamu nafas, berjuang. Kalau Tuhan sudah mau panggil, taat. Tapi kalau Tuhan masih beri kamu nafas, berjuang. Karena berarti masih ada sesuatu yang harus kau lakukan. Saudara, kenapa Tuhan mengampuni kita? Tidak lain karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk melakukan sesuatu. Itu sebabnya saudara, jangan sia-siakan. Apa yang jadi prioritas kehidupan, itu penting. Maka Pak Tuhan ingin mengatakan di situ, bukankah hidupmu itu lebih berharga? Maka jangan kamu khawatir tentang apa yang bisa kamu makan, apa yang bisa kamu minum, apa yang bisa kamu pakai. Semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi engkau tahu bahwa Bapamu yang di surga tahu kau memerlukannya. Tuhan tidak berkata engkau tidak perlu cari itu. Tapi Tuhan mau berkata mana yang jadi prioritasmu. Nah, apa prioritas yang perlu untuk kita miliki? Itulah yang dikatakan dengan carilah dahulu kerajaan Allah. Yang saya katakan dengan kehadiran Allah menjadi pusat dari hidup kita. Saudara, bukan hanya kita tahu apa yang jadi prioritas. Tetapi lebih daripada itu adalah apa yang sebetulnya hari ini menjadi struktur dalam kehidupan kita. Siapa yang kita tempatkan? Kerajaan Allah tidak lepas dari the kingship of God. Allah sebagai raja.
Karena itu ketika Tuhan Yesus mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah, Tuhan ingin mengatakan siapa yang hari ini menjadi raja dalam kehidupan itu. Siapa yang hari ini menjadi pemimpin dalam kehidupanmu. Siapa yang hari ini menjadi yang paling utama. Saudara, bagi orang-orang Israel yang pada saat itu juga masih memahami pola kerajaan, maka mereka sangat tahu apa artinya ketika seorang raja memberikan perintah. Itu berarti segala sesuatu ataupun semua yang ada di kerajaan itu harus taat kepada sang raja. Itu baru berarti dia mengakui orang itu atau raja itu sebagai raja bagi dirinya. Ya. Maka ketika berkata carilah dahulu kerajaan Allah, maka tidak bisa tidak pola pikir kita harus berkata siapa yang hari ini menjadi raja dalam kehidupan kita. Saudara, raja yang seperti apa yang kita punyai? Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan. Kenapa? Lihat burung itu. Tidak menanam, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lambung. Tapi Bapamu kasih makan. Kamu takut tentang pakaian? Lihat, bunga itu didandani. Rumput itu begitu indahnya. Bahkan Salomo tidak pernah menjadi lebih indah dari itu. Ini ingin menunjukkan apa? Allah yang menyediakan. Tapi lebih dari itu, kalimat yang berikutnya dikatakan, karena Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukannya. Saudara, kalimat itu menjadi satu hal yang penting. Bahwa Allah tahu apa yang kita perlukan. Di sini kita harus tandasi ataupun ingat lagi, itu yang diperlukan, bukan hanya yang kita inginkan. Ya, banyak keinginan bisa, tapi yang diperlukan belum tentu sama. Itu ya. Waktu saya bersama dengan anak saya yang masih kecil pada waktu itu, kami bawa ke dokter anak yang cukup unik, dokter anak ini, ya. Karena ngomongnya itu seenaknya sendiri begitu ya. Satu kali kami datang karena anak kami sakit, kami harus nunggu karena masih ada yang di dalam. Kebetulan tuh yang di dalam adalah orang yang dari luar kota yang dulunya tinggal di situ, tapi kemudian karena sudah pindah, tapi tetap pergi ke dokter itu, gitu ya. Nah, sudah keluar, kami masuk. Ya. Ketika kami masuk di dalam, baru mulai ngomong-ngomong sedikit, pintu diketuk. Ya, rupanya si ibu yang tadi bawa dari luar kota itu lupa nanya sesuatu, gitu kan. Jadi dia cepat-cepat masuk lagi dan berkata, "Dok, ada pantangan nggak buat anak saya makan?" Ya, ya biasa kan, ibu-ibu kan nanyanya gitu ya. Mungkin nggak boleh makan ini, makan itu. Dokter ini unik, dia katakan, ya jangan kasih pasir, jangan kasih batu, ya bilang gitu ya. Ya kami yang di dalam ketawa-ketawa, tapi ya menahan ketawa begitu. Ini ibu-ibu ini serius nanyanya, jawabannya kok jangan kasih pasir batu. Ya siapa ibu yang mau kasih pasir batu ya. Tapi memang begitu ya. Dokter ini ketika memang, "Dok, anak saya itu susah makannya. Udah dikasih bubur rasa ini, bubur rasa itu, bubur rasa ini. Juga susah, sebentar mau, sebentar lagi nggak mau." Ya, itu pergumulan dari ibu-ibu muda yang saat ini ya. Mertua kami bilang, "Dulu anak saya 6 gampang aja itu ya. Semua kasih yang sama terus tiap hari sama terus." Hari ini saya bilang, "Anak, jangankan satu hari sama, satu kali makan, habis itu makanan yang berikutnya harus beda lagi," gitu ya. Dokternya juga ngomong, "Nggak masalah mau rasa ini, mau rasa itu, yang penting karbohidrat," dia katakan gitu. "Loh Dok, kalau bihun boleh nggak?" "Karbohidrat." Ya udahlah, kami kalah begitu ya. Saudara, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Itu bukan hanya apa yang kita inginkan. Kadangkala yang kita inginkan tidak sama dengan apa yang kita perlukan.
Nah, kita seringkali khawatir oleh karena apa? Menginginkan. Tapi kita lupa dengan apa yang kita perlukan. Ya, saya pernah bersama-sama dengan waktu di gereja mengatakan, aduh ini uangnya kurang untuk mengadakan program ini. Saya bilang, oke, programnya apa? Persekutuan doa. Mau doa? Iya, ini kan supaya ada suasana yang berbeda. Kita mau pergi ke bukit doa. Ya, jadi nanti pakai bis yang sekian. Akhirnya duitnya nggak ada. Saya bilang, ini mau pergi jalan-jalannya atau mau doa? Ya mau doa. Ya kalau mau doa di gereja aja. Kok masa begitu? Ya berarti maunya jalan-jalannya gitu kan. Saudara ingin apa dan perlu apa itu yang penting kadangkala. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Yang kadangkala tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Bahkan kadangkala bisa kontras. Anak saya sakit. Saya tahu dia perlu obat dan obatnya waktu itu dokternya kasih obatnya itu puyer yang harus yang sudah diracik begitu sehingga kalau dikasih saya tahu pahit itu ya. Apalagi apoteknya lupa kasih gula ya. Jadi itu pahit banget gitu ya. Saudara ketika saya kasih pertama anak saya kan belum tahu masuk tapi langsung begini. Kali yang kedua, dia tutup mulutnya rapat-rapat begitu ya. Karena apa tahu? Ini pahit. Ya. Tapi saya nggak kurang akal gitu ya. Jadi saya bilang, ini mau madu. Kasih madu, habis itu langsung masukin gitu ya. Pahit itu tidak disukai. Tapi pahit itu perlu. Dan Tuhan tahu. Kadangkala hidup kita, Tuhan izinkan ada yang pahit. Ada yang kelam, ada yang menyakitkan. Ada yang kita bisa berkata, Tuhan kenapa seperti ini? Lalu kita marah kepada Tuhan. Bukankah aku sudah baik-baik sama Tuhan, tapi kenapa Tuhan kasih hidup yang seperti ini? Kok dia lebih enak? Saudara, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Maka mari bersama kita belajar, cari dahulu kerajaan Allah. Pertama mari kita tanya, betulkah Tuhan menjadi raja dalam hidup kita? Atau mungkin hari ini kita yang jadi raja. Kemauan kita, keinginan kita. Bahkan tanpa sadar, kita bukan cari kerajaan Allah. Kita jadikan Tuhan jadi pembantu kita. Kita doa, kita minta supaya Tuhan melakukan ini dan itu bagi kita. Tapi bukan kita bertanya, Tuhan, apa yang Engkau inginkan untuk saya lakukan? Satu saat ada sebuah pasangan suami istri. Si suami datang kepada saya, istrinya kemudian datang. Mereka sedang dalam pertengkaran yang luar biasa. Ada banyak masalah yang bertumpuk oleh karena ada banyak hal yang belum beres di masa lalu dan kemudian hari ini menumpuk. Akhirnya saya berkata begini, oke, membereskan itu satu hal. Tapi satu hal yang hari ini Tuhan inginkan dari kalian adalah saling mengampuni. Tidak peduli dia seperti apa, tapi mengampuni itu adalah dari dirimu kepada dia, bukan dari dia kepada kamu. Pertanyaannya, mau enggak? Sudah seringkali kita pengen orang lain lebih dahulu. Oh, kalau sudah diam-diaman langsung mulai berkata, kalau dia enggak ngomong dulu, wah, saya juga nggak mau ngomong. Emangnya saya nggak bisa, gitu ya. Dan kita menginginkan orang lain lebih dahulu, baru kita mau. Tuhan berkata enggak, ampuni. Berdoalah bagi musuhmu. Susah. Tapi kalau kita mau jadikan Tuhan sebagai raja, maukah kita melakukannya? Terakhir. Ketika kita berkata Tuhan sebagai Raja dengan segala sesuatu yang ada, maka tinnya, kalau perinya prioritas, hanya menghadirkan Tuhan dalam kehidupan sebagai pusat, maka tinnya ini mengingatkan kepada tindakan yang dengan sebuah intention atau dengan satu kesungguhan.
Tadi pagi saya menjelaskan mengenai bagaimana tindakan yang dengan kesungguhan itu mencari dengan teliti, nggak mau sampai ada yang terhilang, nggak mau sampai ada yang kelompatan begitu. Ini yang kata yang sama ini, mencari itu dipakai di dalam ketika orang-orang Farisi itu yang marah, yang jengkel, yang iri dengan Tuhan Yesus, lalu mencari cara bagaimana bisa membunuh Tuhan. Mereka mencari dengan teliti. Nah, itu kata mencari ini. Tetapi kata mencari, carilah dahulu ini memiliki satu kerinduan ataupun satu nuansa yang berikutnya, yaitu keinginan untuk memiliki. Ya. Jadi mencari itu bukan hanya sekedar lihat dan cukup. Enggak. Tetapi mencarilah dahulu kerajaan Allah, artinya cari untuk sampai itu menjadi bagian yang kau miliki. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan kata lain, ketika melakukan segala sesuatu, tujuan goal yang akan kita lakukan dalam hidup kita, kualitas yang kita memiliki adalah yang menjadikan Allah sebagai raja dalam kehidupan kita, dan wujud hidup kita adalah kebenaran dari Allah. Righteousness atau kebenaran itu bukan hanya sekedar sesuatu yang bersifat etis, tetapi sesuatu yang juga bisa terlaksana di dalam kehidupan. Maka ketika berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu ada satu intensi yang dengan satu kesungguhan ingin untuk hal itu bisa kita capai dan kita bisa masuk di dalamnya. Kita bisa memilikinya, itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Saudara, kenapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Ada banyak kita bisa mengatakan. Tetapi salah satu yang diberikan dalam Yohanes pasal yang pertama adalah di dalam Dia kita melihat kemuliaan Allah. Di mana Kristus dalam kepenuhan Allah sejati di dalam dirinya sebagai manusia sejati. Orang melihat Dia, orang melihat akan Allah. Maka hal itulah yang Tuhan berikan di dalam Matius pasal yang kelima. Di mana dalam Matius pasal yang kelima Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia dan kamu garam dunia. Nah, dalam ayat yang ke-16 berkata, demikianlah hendaknya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dengan kata lain, saudara, hidup kita ini boleh menjadi pantulan, cerminan Allah yang hadir dan membuat orang lain melihat Allah yang hadir baik dari hidup kita maupun dari setiap tindakan kita. Nah, ini tidak gampang. Ya. Karena apa? Karena kita akan dilihat orang dan orang akan melihat dan berkata, benar nggak ini? Ya. Zaman dulu, saudara, ketika ada orang ribut-ribut di daerah bukan perumahan ya, daerah perkampungan. Ada orang yang ribut-ribut lalu berkata, jangan ributlah, lihat itu loh, anak Tuhan itu loh, orang yang gereja itu loh. Bagus-bagus, enggak tengkar. Ya. Tapi zaman sekarang beda. Ketika ada orang ribut-ribut, kamu tuh ribut-ribut kayak anak Tuhan, tengkar terus. Karena hari ini gereja tengkar-tengkar terus ya. Saudara, bagaimana hidup kita? Berani nggak tanya kepada pasangan kita? Kamu lihat Tuhan di dalam hidup saya nggak? Berani nggak? Nyanyi sih gampang ya. Kulihat di wajahmu. Apa? Kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tahu ya nyanyian itu? Ya. Coba tanya sama suami atau tanya istri. Ini hari ini datang bersama suami, bersama istri? Bersama anak boleh juga. Coba tanyakan, nak, kamu lihat papamu ini memiliki kemuliaan raja enggak? Itu ya. Ayo coba tanya, sama istri juga tanya, si istri tanya sama suami. Pi, kalau papi melihat mami kelihatan punya kemuliaan raja enggak? Jawab, blas, enggak. Matilah kita itu ya. Saudara, bagaimana hidup kita? Ya, kita mudah di dalam gereja untuk terlihat indah.
tetapi orang yang di sekitar kita lebih tahu kita. Ya. Apakah orang tua kita yang mungkin hari ini belum mengenal Tuhan atau belum mengenal kasih karunia keselamatan di dalam Tuhan, ketika melihat kita akhirnya berkata, ini benar. Anak kita ketika melihat bagaimana kita, dan mereka akan berkata, papi mami menjadi teladan iman buat saya. Adakah kita bisa melakukan itu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu intentionally. Menginginkan itu menjadi bagian dalam kehidupan. Mudah? Enggak. Bisa? Bisa. Karena Tuhan, kita adalah Allah yang berkuasa. Itu sebabnya Matius 5 ayat 48 berkata apa? Hendaklah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kalimat itu ingin mengatakan, hendaklah kamu menjadi sempurna. Artinya terus-menerus sedang berusaha. Belum sempurna, tapi sedang menuju ke sana. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah, ini sudah. Jadi kita menuju ke sana. Ya. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kita harus menuju ke sana. Saudara, hari ini siapa yang menjadi raja dalam hidup kita? Hari ini siapa kita di hadapan orang-orang yang ada di sekitar kita? Bagaimana kita melakukan segala sesuatu, apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Membawa kita untuk kembali mengingat, sebetulnya apa sih artinya saya hidup hari ini? Siapa yang hari ini saya jadikan sebagai pemilik, raja dalam kehidupan saya? Dan bagaimana saya bisa mewujud nyatakan kehadiran Allah itu melalui tindakan saya? Dan inilah yang membuat orang melihat, kok kamu bisa tenang ya? Sementara orang lain khawatir, kok kamu bisa tenang? Dan kita bisa berkata, iya karena aku punya Tuhan yang mengatur kehidupanku. Hari ini ada kesusahan, betul. Tapi cukup hari ini, esok ada kesusahannya sendiri. Dan cukup. Ibarat seorang naik mobil di malam hari, perjalanan mungkin 10 km. Lampu mobil hanya bisa menerangi 50 meter ke depan. Tetapi dia mengikuti lampu mobil itu 50 meter ke depan dan disediakan 50 meter lagi di depannya. Dia tidak bisa melihat sampai 10 km seluruhnya. Tapi dia tenang. Karena apa? Tahu lampu mobilnya akan membawa dia terus. Demikian juga saudara dan saya. Kalau kita tahu bahwa Allah hadir dan kita hadirkan dalam hidup kita, maka dialah yang akan memimpin kita. Hari ini cukup untuk hari ini, esok punya kesusahannya sendiri. Kita berjuang lagi besok. Waktu Martin Luther di tengah-tengah pergumulannya ketika dia berada dalam era reformasi itu, begitu berat. Tapi pada waktu malam, Martin Luther berkata, Tuhan, berikan aku hari ini tidur malam ini. Aku serahkan salib yang harus kupikul kepadamu. Besok bangun, aku siap untuk pikul salib lagi. Tapi biarkan malam ini aku tidur dengan sebuah ketentraman karena engkau yang memelukku. Saudara, ada banyak hal bisa jadi kekhawatiran kita. Tapi siapa prioritas dan bagaimana? Siapa Tuhan yang hadir dalam hidup kita? Dan bagaimana kita berkarya? Karena itu biarlah firman Tuhan hari ini boleh membawa kita kembali. Ketika kita berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Menjadi bagian yang utama. Yang lain, ibaratnya Tuhan akan katakan, ketika kau punya ini, yang lain Tuhan kasih. Get one, buy one get one free. Ya, punya kerajaan Allah dan kebenarannya, Allah jadi raja dalam kehidupan kita. Yang lain-lain itu adalah menjadi side produk yang akan diberikan kepada kita. Mari kita berdoa.
Tuhan tolong kami mengerti apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan. Sehingga hidup kami tidak menjadi hidup yang hanya sekedar mencari sesuatu untuk kami dapatkan. Tetapi apa yang bisa kami berikan menjadi arti hidup kami. Dan kami tahu jikalau Engkau hadir dalam hidup kami, itulah yang akan memampukan kami dan bahkan akan memberi ketentraman karena Engkau tahu apa yang kami perlukan. Biarlah Tuhan, dengan satu kesungguhan, kami mencari Engkau, mencari akan kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena sekali kami berada di dalam dan berkarya di dalam, maka segala sesuatu yang kami perlukan, kami tahu Engkau sediakan. Terima kasih. Dengar doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Lee Haning. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa scan di layar atau di depan bangku Bapak Ibu. Sambil mengiringi persembahan, kita ada persembahan pujian dari Yayasan Hidup Baru. Waktu dan tempat dipersilakan. Bapa kau Raja